Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forolidianti dengan NIM 6670220101 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan memaparkan presentasi mengenai perbandingan politik antara dua negara, yaitu negara Arab Saudi dan negara Jepang. Pertama, yang akan saya jelaskan di sini adalah perbandingan politik mengenai negara Arab Saudi. Arab Saudi memiliki homogenitas budaya yang tinggi berdasarkan kesukuan dan berbagai afiliasi dalam Islam, sehingga negara ini memiliki budaya yang unik dan kompleks. Kerajaan Arab Saudi adalah kerajaan Arab terbesar di Timur Tengah, berbatasan dengan Jordania dan Irak di utara dan timur laut, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab di timur, Oman di tenggara, dan Yaman di selatan. Arab Saudi awal mula berdiri pada tahun 1744 dengan hadirnya negara Saudi yang pertama. Pembentukan kerajaan saat ini dimulai pada tahun 1902 ketika Abdul Aziz bin Saud merebut tanah leluhur mereka di Al Saud di Riyadh, dan mencapai puncaknya pada tahun 1932 dengan proklamasi dan pengakuan kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang menjadi awal mula berdirinya peradaban Islam, tepatnya di Mekah dan Madinah, yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru Arab dan dunia. Arab Saudi sejak dahulu hingga saat ini merupakan negara yang terbilang sangat kaya raya. Itu dikarenakan negara Arab merupakan salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Bentuk dari pemerintahan Arab Saudi yaitu kerajaan atau monarki. Seperti yang dikatakan di atas bahwa negara Saudi Arab menjadi negara Islam yang kaya raya karena memiliki sumber daya minyak bumi. Dalam keberlangsungan proses pemerintahannya, Arab Saudi memanglah berbackground Islam. Namun Arab Saudi sendiri tidak hanya berpacu pada peraturan dari sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan proses pemerintahannya. Ketika menjalankan sistem pemerintahannya yang monarki, Arab juga menyesuaikan pada kondisi negaranya itu. Monarki atau sistem kerajaan adalah suatu sistem yang ada atau banyak juga digunakan oleh beberapa negara di dunia. Kerajaan umumnya adalah suatu sistem yang dimana negara tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri atau Dewan Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Raja Arab Saudi saat ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang telah menjabat sejak tahun 2015 dengan didampingi oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya, yaitu Muhammad bin Salman Al Saud yang juga merangkap sebagai putra mahkota. Selain itu, Raja Arab Saudi dianggap atau mempunyai sebuah gelar yang dipercaya sebagai pelayan dan penjaga umat Islam di Arab. Pada prakteknya, gelar tersebut diberikan sebagai upaya penegasan posisi dari otoritas seorang Raja Arab Saudi yang diberikan untuk raja itu sendiri, yang juga berkaitan dengan peraturan Ismal. Sehingga sebagaimana kita ketahui, terkait dengan hukum yang ada dan berlaku di Arab Saudi merupakan hukum yang berbasis syariat Islam yang didapatkan dari ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran hingga hadis Nabi. Arab Saudi sendiri tidak memiliki pemilu demokrasi karena berstatus sebagai negara monarki. Pemimpin negaranya tersebut dipilih berdasarkan silsilah keluarga secara turun-temurun, dan jabatan pemimpinannya tidak dibatasi, bahkan dapat menjabat seumur hidup. Saat ini Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al Saud, yaitu keluarga Raja Salman. Raja Salman selain menjabat sebagai raja, beliau juga adalah komandan militer Arab Saudi. Dalam proses kebijakan dan keputusan politik, tentunya masyarakat harus terima dengan digunakannya partisipasi masyarakat yang diberikan sedikit kewenangannya saja. Arab Saudi merupakan negara monarki yang tidak memiliki partai di negaranya. Di Arab Saudi, partai politik dilarang keras hadir di tengah-tengah kepentingan politik negara Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi tidak memiliki organisasi politik apapun di negaranya. Tidak ada parlemen yang dipilih, yang ada hanyalah musyawarah yang berisi tentang nasihat yang juga didampingi oleh keluarga kerajaan. Arab termasuk negara yang tegas atas kepentingan politiknya. Masyarakat yang menginginkan demokrasi dan reformasi akan mendapatkan hukuman berat karena sistem negaranya adalah monarki absolut, di mana kekuasaan politik secara substansial terpusat pada keluarga kerajaan Al Saud, yaitu keluarga Raja Salman saat ini.
Larangan terhadap partai politik mungkin didasari pada keyakinan bahwa sistem monarki adalah cara terbaik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di negara tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga menyuarakan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah konflik dan kerusuhan yang mungkin timbul dari persaingan politik multipartai. Namun dalam pelaksanaannya, Arab Saudi juga ternyata menganut sistem trias politika. Yang pertama, eksekutif. Pemimpin eksekutif Arab Saudi saat ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Hal ini dipaparkan sebagaimana dalam pasal 5 tentang Basic Law of Government Arab Saudi yang menyatakan bahwa kepemimpinan negara Arab hanya kepada anak cucu yang paling mampu menjabat sebagai panglima. Dewan Menteri-Menteri di negara harus ditunjuk langsung oleh negara dan mayoritas yang menduduki kursi tersebut adalah kerabat maupun keturunan raja. Yang kedua, legislatif. Ini bukanlah dewan legislatif yang ada di Indonesia yang dipilih oleh rakyat dan menjadi perwakilan rakyat. Namun legislatif di sini adalah Majlis Al-Syura. Ini adalah badan konsultatif di Arab Saudi yang dibentuk pada tahun 1993. Anggotanya yang disebut syurah terdiri dari individu-individu yang diangkat oleh raja secara langsung dan memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam. Meskipun Majlis Asyura mempunyai peran konsultatif, keputusan akhir tetap berada di tangan raja dan oleh keluargaan kerajaan ya. Yang ketiga adalah yudikatif atau disebut juga sebagai lembaga cabang kehakiman Arab Saudi. Di Arab Saudi, sistem peradilan berada di bawah kendali Kementerian Kehakiman dan dipengaruhi oleh hukum Islam yang dikenal sebagai syariah. Lembaga yudikatif di Arab Saudi terdiri dari beberapa tingkat pengadilan yang dipimpin oleh hakim-hakim yang dilantik oleh pemerintah. Tingkat pengadilan termasuk pengadilan syariah yang menangani kasus-kasus berkaitan dengan hukum keluarga, warisan, dan pidana yang berdasarkan hukum Islam. Terus juga kemudian ada pengadilan umum yang menangani perkara-perkara sipil dan pidana yang tidak tercangkup oleh hukum syariah. Tingkat tertinggi dalam sistem peradilan di Arab Saudi ini adalah Mahkamah Agung. Pembahasan mengenai sosial budaya yang ada di Arab Saudi. Ada beberapa kebudayaan sosial yang ada di Arab Saudi seperti Islam, kebudayaan tradisi, adat istiadat, kehidupan kota dan gaya hidup, pakaian, hingga kebudayaan. Salah satu budaya terbesar yang mendunia bahkan menjadi tuntutan umat Islam adalah Islam. Arab Saudi sebagai pelopor dan yang melahirkan Islam adalah sebagai bentuk budaya juga dari Arab Saudi. Arab Saudi merupakan rumah bagi dua situs Islam yaitu Mekah dan Madinah, dan agama Islam secara luas mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Saudi. Praktik-praktik keagamaan seperti sholat, puasa Ramadan, haji sangat penting bagi warga Arab Saudi. Kemudian ada keluarga, di mana keluarga ini mempunyai peranan erat dan peran yang sangat penting dalam masyarakat Saudi. Tradisi dan nilai-nilai keluarga itu seperti penghargaan gitu, apalagi ketika kita itu menghormati orang tua gitu ya, itu tuh menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Arab gitu. Bahkan di Arab Saudi solidaritas keluarga itu sangat kuat gitu. Bahkan anggota keluarga itu saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Terus ada adat istiadat. Arab Saudi itu termasuk negara yang kaya akan adat istiadat dan tradisi ya, termasuk festival-festival budaya seperti festival Jadaria, itu tuh kayak merayakan warisan budaya Saudi yang kaya. Terus acara yang tahunan dilakukan oleh Arab Saudi. Tujuannya juga untuk memperkenalkan dan merayakan warisan Arab dan sejarah Arab Saudi. Terus kemudian ada pakaian. Seperti yang kita ketahui, pakaian Arab itu identik ya dan berbeda dari pakaian lainnya, di mana ada dua jenis, ada pakaian pria dan juga pakaian wanita. Nah, pakaian tradisional pria Arab Saudi itu disebut tobe, yaitu jubah panjang putih dan juga gutra, kain putih yang dililit di atas kepala. Kemudian juga kalau wanita sendiri itu mengenakan abaya, yaitu jubah panjang hitam dan niqab, kerudung yang menutupi wajah atau cadar gitu.
Terus ada kesenian dan musik. Arab Saudi ini selain memiliki tradisi, dia juga ternyata mempunyai kesenian dan musik yang kaya gitu ya, dengan berbagai jenis kesenian alat musik tradisionalnya gitu, tarian hingga pertunjukan teater. Terus yang terakhir kebudayaan kuliner, di mana Arab ini juga terkenal gitu akan makanan khasnya gitu ya, minuman tradisional seperti kabso, yaitu nasi dengan daging, terus hummus, tabbouleh, hingga kopi Arab itu sangat terkenal gitu ya, sampai ke mancanegara gitu. Bahkan yang membedakan dari kuliner Arab ini adalah kuliner Arab ini memiliki syarat-syarat utama gitu ya dalam penyebarannya atau pendistribusiannya, yaitu harus halal gitu ya. Ini tuh mencakup dalam penyembelihan, terus bagaimana makanan itu dapat diperoleh dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem politik yang ada di negara Jepang. Latar belakang dari negara Jepang adalah Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku, serta ribuan pulau kecil lainnya. Jepang memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dengan budaya yang sangat khas termasuk seni, sastra, hingga tradisi-tradisi unik lainnya. Jepang juga dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jepang adalah Jepang juga merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan budaya yang kaya, sejarah yang panjang, dan teknologi yang canggih. Jepang juga dikenal kontribusinya dalam bidang teknologi, otomotif, elektronik, dan industri kreatif lainnya. Berlanjut ke sejarah pemerintahan Jepang. Pada awalnya, Jepang diperintah oleh kaisar, namun kemudian digantikan oleh pemerintahan shogun. Akar kemunculan kekaisaran Jepang terjadi selama masa pemerintahan Wangsa Yamato, yang menyatukan bangsa Jepang menjadi satu entitas yang lebih menyadari persatuan mereka. Jepang mengadopsi sistem pemerintahan model parlementer yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap HAM, dan menolak segala bentuk perang. Selanjutnya mengenai sistem kepartaian dan pemilu di Jepang. Jepang awalnya menganut sistem multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik bersaing dalam pemilihan umum. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini berubah menjadi sistem partai tunggal yang didominasi oleh salah satu partai, yaitu Partai Demokrat Liberal atau LDP. Bergeser ke sistem pemilu, Jepang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kaisar ini menjabat sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri bertanggung jawab atas urusan administratif negara atau kepentingan negara lainnya. Walaupun demikian, Jepang menerapkan sistem demokrasi ya dalam pemilihan, tentunya demokrasi salah satunya adalah dengan adanya pemilihan anggota parlemen melalui pemilu. Awalnya setelah pendudukan Amerika Serikat muncul sistem 1,5 partai, di mana Partai Demokrat Liberal ini atau yang tadi LDP memegang kendali pemerintahan, sementara Partai Sosialis Jepang yaitu JSP menduduki posisi kedua. Meskipun demikian, JSP itu tidak lagi pernah menjadi ancaman serius bagi LDP dalam perbuatan kekuasaannya, karena tadi itu Partai Demokrat Liberal ini adalah seperti mendominasi Jepang gitu. Jadi LDP juga tidak takut terhadap kendali pemerintah yang kedua yang posisinya itu diisi oleh JSP itu. Berlanjut ke sejarah demokrasi Jepang. Sejarah dari demokrasi Jepang ini mengenai dengan pengalaman demokrasi itu
sudah ada ya dari sebelum Perang Dunia Kedua dan juga kedudukan Amerika Serikat di Jepang. Partai politik di Jepang sendiri itu udah berkembang ya, sudah dari sangat sangat lama, yaitu sejak periode Taisho, hingga setelah perang mereka menjadi elemen penting dalam demokrasi Jepang. Sistem kepartaian Jepang telah mengalami perubahan yang signifikan dari sistem 1,5 partai menjadi sistem 2 partai. Konstitusi Jepang mulai berlaku sejak tahun 1947, yang mana itu tuh ada penegasan otonomi dari 3 lembaga pemerintah, yaitu badan legislatif, yaitu disebut juga sebagai diet atau parlemen, kemudian badan eksekutif, yaitu kabinet, hingga badan yudikatif, yaitu pengadilan. Selanjutnya kita bergeser kepada sistem pemerintahan di Jepang. Jepang dan Arab Saudi yang dibahas di awal memiliki sistem pemerintahan yang hampir mirip, yaitu sama-sama negara monarki. Namun pada pelaksanaannya, dua negara ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, melalui dimana Jepang itu merupakan negara konstitusional atau monarki konstitusional, sementara Arab Saudi itu adalah negara monarki absolut, di mana keputusan itu segalanya ada di tangan raja ataupun keluarga raja. Tidak ada pemilihan, tidak ada multipartai, hingga keinginan reformasi itu bisa dihukum. Sementara Jepang sendiri itu Kaisar itu menjabat sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri itu boleh bertanggung jawab atas urusan administratif. Walaupun demikian, Jepang juga itu menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan anggota parlemen melalui pemilu, berbeda dengan sistem pemerintahan, cara mendapatkan sistem pemerintahan di Arab Saudi tadi. Parlemen Jepang yang dikenal sebagai diet atau gikai yang telah dibahas di slide sebelumnya, itu tuh menjadi dua bagian, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi. Selanjutnya ke sosial budaya. Sosial budaya seringkali berhubungan dengan suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi masyarakat yang umumnya terjadi secara rutin dan dipelihara hingga dilestarikan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Kebudayaan Jepang ini cenderung banyak dan beragam. Jepang juga bahkan dijuluki sebagai negara yang memiliki kebudayaan berwajah dua, karena di satu sisi Jepang itu merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi kelestarian dari budayanya, namun di sisi lain juga Jepang itu menganut kebudayaan yang juga terintervensi oleh gaya atau kelestarian dari negeri barat. Yang dibahas di sini ada beberapa sosial budaya seperti seni tradisional, upacara teh, seni bela diri, festival matsuri, seni pertunjukan kabuki, etika di Jepang, di segi pakaian ada kimono, hingga geisha. Yang pertama, seni tradisional. Nah, seni tradisional ini dibagi lagi, yaitu adanya seni lipat kertas atau origami. Origami adalah seni melipat kertas yang berasal dari Jepang. Dalam origami, selembar kertas biasanya dilipat menjadi berbagai bentuk dan pola, tentunya dengan kreativitas sendiri dan tidak menggunakan gunting atau barang tambahan lainnya, bahkan origami ini biasanya kesenian yang tidak menggunakan perkat sekalipun. Terus yang kedua ada upacara teh atau yang dalam Jepang disebut shadow, atau dalam penyebutan tradisi adalah chanoyu. Di dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai the way of tea, yaitu ritual minum teh yang berasal dari tradisi Zen yang mengedepankan kesederhanaan, kehadiran, dan apresiasi terhadap sesuatu hal yang indah. Nah, upacara teh ini tuh sangat identik dengan kebersamaan antara tuan rumah, tamu, dan lainnya yang kemudian berkumpul dan juga menjadi suatu harmonis ya, secara bersamaan. Bahkan dari penyajian chanoyu ini tidak
tidak sembarangan ya. Jadi harus memiliki ilmunya dan juga tata caranya. Yang selanjutnya adalah seni bela diri. Ada beberapa seni bela diri yang berada di dunia dan tentunya di Jepang ini. Nah, di Jepang ada kesenian-kesenian yang cukup terkenal dan mendunia. Salah satunya adalah karate dan judo. Karate itu adalah seni bela diri yang fokus pada pukulan, tendangan, dan gerakan tubuh ya untuk seperti mempertahankan diri. Nah, sementara judo ini adalah seni bela diri yang lebih menekankan pada kelincahan, keseimbangan, dan juga penggunaan teknik lemparan kuncian untuk mengatasi lawan. Secara yang kita lihat, mungkin karate dan judo ini kayak mirip-mirip gitu ya. Namun sebenarnya dalam segi teknis dan strategi, dua bela diri asal Jepang ini sangat berbeda jauh. Nah, selanjutnya Festival Matsuri. Presenter awalnya mengetahui Festival Matsuri ini dari sebuah judul lagu karya Fuzikaze yang berjudul Matsuri. Nah, kemudian ternyata Matsuri ini merupakan festival yang sering dilakukan di Jepang gitu ya. Nah, secara bahasanya itu Matsuri itu sering diartikan menjadi kata festival atau pesta rakyat. Yang sebenarnya dalam bahasa Jepang sendiri itu tuh kata benda gitu. Sedangkan kata kerjanya yaitu matsuru yang berarti berdoa, menyembah. Nah, acara Matsuri ini umumnya adalah acara yang diselenggarakan sebagai wujud pesta dengan mengundang dewa. Seakan-akan mengundang dewa, menyajikan dewa yang dipercaya untuk mendekatkan diri juga kepada dewa. Kemudian ada seni pertunjukan kabuki, yaitu salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional Jepang yang telah ada sejak abad ke-17, yaitu seperti teater, di mana itu fokus pertunjukannya itu pada drama, tarian, hingga musik, tentunya dengan gaya-gaya yang sangat eksentrik. Terus juga di Jepang itu ada suatu etika itu ya, di mana itu tuh dinamakan sebagai ojigi. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai membungkuk. Dimana yang kita ketahui Jepang ini, Asia Timur ini memiliki beberapa kemiripan gitu. Contohnya adalah di Jepang dan di Korea ada tradisi membungkuk gitu ya. Itu tuh kayak suatu sopan santun. Apabila di Indonesia tuh seperti salaman gitu ya, kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang tidak dikenal gitu ya. Itu tuh wujud dari kesopanan gitu. Dan juga hal ini tuh ada di Jepang yang bernama ojigi ini gitu. Dan itu salah satu etika Jepang yang harus diterapkan. Nah, dari seni tradisional pakaian itu ada kimono. Nah, kimono ini sebagaimana kita ketahui, kimono ini termasuk suatu pakaian tradisional yang lumayan mendunia gitu ya, karena mempunyai ciri khasnya gitu. Kimono ini sudah terkenal dan semua orang pasti sudah tahu kalau kimono itu berasal dari Jepang. Nah, kimono itu adalah pakaian adat atau pakaian tradisional khas negeri matahari terbit itu yang menjadi ikonik atau identitas dari Jepang. Bahkan kimono ini juga diangkat sebagai hasil kearifan lokal sebagaimana ada dalam motif-motif yang ditorehkan dalam model pakaian kimono. Nah, secara bahasa tuh kimono tuh apa sih? Kimono ini berasal dari kata ki yang artinya memakai dan mono yang artinya barang. Dan yang terakhir adalah geisha. Dalam bahasa Jepang, geisha memiliki arti sebagai orang seni atau individu yang memiliki ahlian dalam seni tradisional Jepang seperti tarian, nyanyian, musik, dan upacara minum teh. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.